Ayo kembali terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita harus ingat bahwa kita itu masih memiliki cita-cita yang agung, cita-cita yang luhur. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Berita duka telah menyapa kita karena tragedi di Jakarta. Salah satu warga negara Indonesia, pengemudi ojek online, menjadi korban dalam rangkaian revolusi rakyat. Rangkaian dari 25 Agustus, kemudian Kamis 28 Agustus. Keluarga besar Bagus Podcast tentu turut berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa yang terjadi di Republik ini menjadi duka kita semua. Hari ini kami sudah mengundang narasumber yang baru pulang dari Jakarta, yang tahu betul apa sesungguhnya yang sedang terjadi di DPR RI, kemudian di istana. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Bang Saprol. Wah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Dari Sehat. Jakarta Bah kemarin. Alhamdulillah Bang Saprol, 2 hari yang lalu Abah di Jakarta. Dan baru pulang ini langsung bertemu dengan Bang Saprol. Alhamdulillah. Sehat ya Bah? Alhamdulillah. Hari ini Jumat sangat dingin di luar karena lagi hujan deras di Serang nih Bah. Dari kemarin. Ngomongin soal yang terjadi di Jakarta Bah, tragedi ini. Sapro agak trauma sesungguhnya. Kamis minggu lalu ada jurnalis Humas Kementerian Lingkungan Hidup juga menjadi korban. Betul. Oleh oknum Brimob di Polda Banten, kemudian juga oleh oknum Ormas dan juga oknum security salah satu pabrik di Jawilan. Kemudian Kamis kemarin terjadi lagi di Jakarta. Sesungguhnya apa yang bisa dipahami oleh rakyat Indonesia termasuk masyarakat Banten, apakah Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Bah? Yang pertama Bang Saprol, Abah ucapkan berbelasungkawa, berduka cita atas meninggalnya salah satu putra bangsa atas kejadian yang sama-sama kita ketahui. Demo tanggal 28 Agustus 2025 di gedung DPR kemarin. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya ditambahkan kesabaran dan almarhum ditempatkan di sebaik-baiknya tempat. Amin. Yang kedua, Abah berduka untuk Indonesia. Yang hari ini ternyata demokrasi kita belum begitu dewasa dalam menyikapi hal. Dengan dinamika yang ada, polemik yang ada, entah siapa yang bermasalah, siapa yang menjadi korban, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, kita juga tidak pernah tahu itu. Tapi pastinya bahwa pemerintahan Bapak Prabowo ini, Abah selalu percaya bahwa presiden kita akan bertindak secara tegas, secara adil, dan lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan ketimbang nilai-nilai yang lain. Karena politik tertinggi adalah keselamatan manusia. Itu Bang Saprol. Sama-sama kita ketahui bahwa begitu masif pergerakan aktivis, pergerakan ojol, pergerakan buruh kemarin di Jakarta, sempat bikin macet itu biasa. Tapi jikalau kembali ada yang mati, ini kan tidak biasa. Nah, di satu sisi kita hanya mengetahui bahwa ada satu pendemo yang meninggal. Tetapi di lain sisi ada juga anggota kepolisian yang terluka banyak. Bahkan mungkin hilang nyawa juga. Gitu loh. Nah, setelah kita cermati, kerugian ini menjadi kerugian kita bersama. Disaksikan oleh dunia,
dengan kepemimpinan presiden kita yang baru seumur jagung, berencana untuk bagaimana mewujudkan keadilan, mensejahterakan masyarakatnya, sudah dilanda dengan isu-isu yang tidak benar. Kalaupun berbicara banyak orang di luar sana, ini ada aktor intelektualnya seperti itu. Akhirnya Abah secara pribadi dan kami tidak membicarakan itu. Kami membicarakan apa obat terbaik, solusi terbaik untuk bangsa dan negara yang sama-sama punya harapan tinggi menuju Indonesia Emas di tahun 45. Apakah hari ini mencerminkan tentang Indonesia Emas? Tentu tidak. Ini kan sama-sama kita ketahui, berawal dari oknum DPR yang meminta 50 juta untuk sewa rumah, kenaikan tunjangannya seperti itu. Yang ini menjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat sedang terhimpit kesulitan. Sulit jangankan untuk menerima upah, lapangan pekerjaannya pun tidak ada. Di saat kita jangankan mau menggerakkan UMKM, kalah kita dengan produk-produk luar, ya kan? Jangankan anak-anak muda mau kreatif, lahan untuk kreativitasnya pun tidak ada. Kita dipaksa untuk menerima, kita dipaksa untuk sabar, dipaksa untuk tidak berbuat apapun. Tetapi di sisi lain, yang duduk di kursi parlemen itu, seolah-olah mereka tidak berpikir nasib rakyat hari ini seperti apa. Gitu loh. Kita yang bayar pajak, mereka yang joget-jogedan gitu kan. Iya. Kita yang kerja siang malam, mereka enak-enakan gitu loh. Bahkan ada oknum DPR juga kemarin yang berbicara, jikalau rakyat menuntut DPR untuk dibubarkan, itu pemikiran yang tolol. Gitu loh. Ini kan menjadi sesuatu yang tidak etis. Sementara mereka bisa duduk di kursi parlemen tersebut, itu karena rakyat. Dan mereka seperti tidak pernah belajar bahwa negara itu ada karena ada rakyatnya. Jikalau tidak ada rakyat, maka tidak akan pernah berdiri satu negara. Kan begitu? Betul. Kami dituntut untuk kondusif, justru mereka yang meluluh lantahkan kondusivitas tersebut. Gitu loh. Hari ini rakyat diadu domba dengan Polri. Yang membuat apinya siapa? Yang rusuhnya siapa? Setelah terjadi seperti ini, kan kita pun tidak mau diadukan dengan polisi, Bang Saprol. Abah sangat prihatin dengan kondisi hari ini. Seharusnya kita itu bisa bekerja sebagaimana semestinya, bisa beraktivitas sebagaimana semestinya. Yang ke sawah ya ke sawah, yang berjualan ya jualan, yang ke pabrik ya pabrik, gitu kan? Atau aktivitas warga yang lainnya. Hari ini kami dipusingkan dengan narasi-narasi yang tidak baik kami dengar. Gitu loh. Kalau mereka atas nama perwakilan rakyat, akhirnya kita bertanya rakyat yang mana yang mereka wakili? Mewakili siapa mereka itu? Gitu loh. Harusnya kan DPR itu sibuk bagaimana membuat satu kebijakan agar kebijakan ini keberpihakan terhadap rakyat. Gitu kan? Harus sibuk mereka bagaimana menyiapkan pendidikan yang berkualitas, menyiapkan sarana prasarana kesehatan yang bagus, gitu kan? Harus menyiapkan lapangan kerja. Mereka tidak berpikir ke situ. Mereka berpikir seolah-olah 5 tahun itu lama. Padahal 5 tahun itu sebentar. Maka 5 tahun yang sebentar ini harus mereka manfaatkan semaksimal mungkin. Agar 5 tahun ini ada kesejahteraan meskipun tidak 100% yang berpihak terhadap rakyat. Gitu loh Bang Samro. Menarik tadi itu, Pak. Narasi soal akhirnya kok kayak rakyat dia didomba dengan institusi Polri ya. Padahal sabab-musababnya tadi warga mulai kehilangan kepercayaan pada wakil rakyatnya. Betul. Makanya ramai di media sosial ada gerakan Rapolisi Rakyat 25 Agustus. Betul. Kemudian
viralnya meledaknya justru di tragedi 28 Agustus. Betul. Saat buruh menuntut hak-haknya agar penghapusan outsourcing, agar upahnya makin layak. Betul. Ternyata ada tragedi susulan. Betul. Kami para jurnalis menerima 2 video amatir. Yang satu yang ketika oknum Brimob yang diduga menabrak pengemudi ojol. Betul. Yang satu lagi kemudian susulan ada video yang beredar soal 2 anggota polisi yang juga dikeroyok oleh massa karena marah. Betul. Buntut dari tragedi. Sementara kajian Abah, ini yang menjadi penyebab utama terjadi kegelisahan justru wakil rakyat kita. Wakil rakyat kita. Artinya dulu ramai Indonesia gelap kemudian dikecam. Kemudian kita baru saja kemarin perayaan 80 tahun kemerdekaan. Betul. Ini menjadi kado buruk, Pak. Betul. Eksekutifnya kabinet Pak Prabowo, wamenakernya di OTT KPK. Betul. Legislatifnya juga joget-joget. Betul. Artinya rakyat harus percaya pada siapa sekarang di era pemerintahan Prabowo ini, Pak? Nah itu. Akhirnya kami sebagai rakyat ada pemikiran nyeleneh. Ini butuh berapa nyawa lagi agar Indonesia bisa menjadi negara yang bisa dibanggakan. Agar Indonesia itu sebuah negara yang secara murni keberpihakannya mensejahterakan masyarakat. Butuh berapa gerakan lagi, butuh berapa jiwa lagi, butuh berapa kekuatan lagi agar Indonesia bisa seperti demikian. Kalau masih membutuhkan nyawa, butuh gerakan-gerakan, apa yang dikatakan almarhum Gus Dur dulu, akhirnya hari ini kita bisa rasakan. Kenapa Gus Dur dulu ingin membubarkan DPR? Dulu padahal itu ya? Dulu. Hari ini baru kita, oh iya ya. Dulu almarhum Gus Dur mengatakan, apa itu DPR? Kayak anak-anak TK. Gitu kan? Iya. Hari ini, kenapa? Karena hari ini mereka mengusulkan sesuatu untuk kepentingan pribadinya, yang notabene-nya sudah kaya raya juga. Sudah cukup juga mereka itu, gitu loh. Iya. Sudah cukup juga mereka itu. Jadi jikalau mereka tidak mampu untuk menambahkan, hanya meminta 50 juta untuk menambahkan rumah agar bisa tinggal dekat Senayan sana, ya ngapain jadi DPR? Iya. Gitu kan? Betul. Di mana janji politik mereka? Di saat mereka berkampanye, siap berkorban jiwa raga untuk kepentingan rakyat, ini baru 50 juta loh. Ya. Sementara tunjangan yang lainnya pun ada. Itu loh. Seperti itu. Jadi jangan menunggu nyawa hilang lagi. Jangan menunggu gerakan besar lagi. Mari kita kembali terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan fungsinya masing-masing. Presiden, menteri dengan jajarannya, ya urusi pemerintahan yang baik. Kelola anggaran negara yang baik. DPR fungsinya pengawasan terhadap pemerintahan, awasi masyarakatnya. Awasi pemerintahannya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, usulkan terhadap pemerintah. Kalau pemerintahan melahirkan kebijakan yang tidak baik, teriak DPR-nya. Ini tidak berpihak terhadap masyarakat loh, kan harusnya begitu. Iya. Bang Sapro, betul. Jangan meloloskan suatu kebijakan yang justru ini menggencet masyarakat. Betul. Kan kemarin kita sudah dibingungkan. 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan jika rekening itu tidak ada transaksi dibekukan. Iya. Gitu kan? Bahkan tanah yang digarap sekian tahun, tanah nganggur bisa diambil lagi. Kan ini membingungkan kita gitu loh. Betul. Sementara masyarakat kecil seperti Abah di kampung-kampung, kita hanya ingin buka rekening bank BRI, kadang cuma punya uangnya 50.000. Ya. Transaksinya belum jelas juga kita sebulan apakah transaksi ataukah tidak, kan begitu. Nah, jikalau kita tidak transaksi sekian bulan lalu dibekukan, ada 10.000 aja dari saldonya itu. Dikali sekian juta manusia. Betul. Ini keuntungannya buat siapa, kan begitu? Iya, bisa triliunan itu, bisa Pak, ya. Triliunan itu. Gitu kan? Kemarin kita saksikan bagaimana ada seorang legislatif kita mengupayakan tentang ojol dan sistemnya diperbaiki. Itu sangat bagus bagi kita. Dan hari ini kita mendengar ada ojol yang meninggal. Gitu loh. Lantas kemana peranan DPR-nya?
Gitu, yang seharusnya mereka menjadi garda utama bagi kekuatan rakyat. Mereka harus menjadi tameng rakyat itu sendiri. Mereka harus menjadi penjamin bahwa rakyat akan sejahtera dengan kepemimpinan pemerintahan hari ini. Oke. Gitu loh. Tapi tadi menarik, Bah, ketika rakyat Indonesia mulai tidak percaya pada DPR, pada wakilnya, pada wakil rakyatnya, termasuk warga Banten. Bukankah mereka kan kader-kader partai politik? Betul. Yang duduk di DPR. Betul. Sebenarnya bos-bos mereka, pimpinan-pimpinan mereka banyak yang jadi menteri. Betul. Banyak yang di eksekutif. Betul. Bahkan presiden kita sendiri Pak Prabowo juga ketua umum partai. Betul. Artinya apakah ketidakpercayaan rakyat pada DPR sama juga mereka mulai tidak percaya pada pemerintahan ini? Betul. Karena pimpinan-pimpinan partai politiknya ada di kabinet kok. Itu dia. Harusnya dengan ada chemistry antara di pemerintahan dengan di legislatif, di eksekutif dengan di legislatif, ini kan seharusnya menjadi sesuatu yang baik. Harusnya tidak harus keras mengeras ini. Iya. Cukup dengan berbisik saja, harusnya kan begitu. Betul. Dengan bisikan-bisikan, dengan cara-cara yang humanis, semuanya seharusnya bisa diselesaikan. Hari ini justru tidak mencerminkan bahwa ada ketersambungan antara eksekutif dengan legislatif. Iya. Ya kan? Iya. Akhirnya yang dikorbankan itu hari ini memanasnya antara rakyat dengan polisi. Benturannya ke situ. Benturannya di situ. Rakyat menuntut haknya, polisi mengamankannya. Nah, yang dituntutnya si DPR tersebut tidak ada. Iya. Malah mereka terkesan cuci tangan. Ini urusan kepolisian. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu rakyat mau kemana Bang Saprol? Iya. Jikalau wakilnya saja sudah lepas tangan, ya kami mau kemana? Padahal rakyat bentrok dengan polisi karena ulah mereka. Kan begitu. Iya. Makanya tuh kalau jadi DPR itu harus tahu dan menguasai tentang permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing. Jangan hanya kunker kemana-mana, memikirkan apalah itu disebutnya gitu kan. Iya. Kita sudah pusing kemarin aja sudah tidak bisa memutar musik di setiap dimanapun itu kan begitu. Kita sudah bingung ini gimana ini ceritanya. Gitu loh. Sementara ada hal-hal yang diabaikan oleh DPR tentang bagaimana kesejahteraan rakyat tersebut. Gitu loh. Akhirnya kami terganggu, bertani kami terganggu, berjualan kami terganggu, pekerjaan kami terganggu dengan hal-hal yang seperti ini. Ayo kembali terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita harus ingat bahwa kita itu masih memiliki cita-cita yang agung, cita-cita yang luhur. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu cita-citanya Bang Saprol. Dan itu tidak akan pernah terwujud jikalau kita tidak bersatu hari ini. Jadi di saat wakil rakyat, kamu menjadi legislatif, kalian jangan merasa menjadi pejabat. Kalian itu wakil kami gitu loh. Mereka ada salahnya di saat mereka duduk di legislatif, mereka merasanya menjadi pejabat. Ini kan sebuah kekeliruan. Iya. Gitu loh. Harusnya mereka tidak merasa menjadi pejabat. Saya toh cuma wakil rakyat. Kalau saya berhenti di sini, saya jadi rakyat lagi, gitu kan? Cuma rakyat yang tidak ada pensiunnya, Bang Saprol. Asik, rakyat yang tidak ada pensiun. Nah, Saprol memahami dulu ketika mahasiswa, buruh, pelajar, ormas marah, termasuk juga kami para jurnalis ikutan marah, Bah, ketika Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan efisiensi. Pusat efisiensi sampai ke daerah efisiensi. Daya beli masyarakat lagi rendah. Sementara wakil rakyat kita malah nuntut tambahan pendapatan, tambahan tunjangan. Artinya itu aja sudah wajar membuat rakyat marah. Betul. Karena kalau Rocky Gerung bilang, ini gara-gara demokrasi kita, wakil rakyatnya mendahulukan elektabilitas, bukan etikabilitas. Betul. Jadi produknya begini gitu. Artinya ada problem soal di demokrasi kita juga berarti, Bang? Sangat pasti. Sangat pasti itu bersenang-senangnya kepanjangan.
bersenang-senangnya kepanjangan. Ya, kan pilpresnya sudah 1 tahun yang lalu. Sudahlah, bersuka cita aja sudahlah. Sekarang mari kita bekerja untuk rakyat kita, membangun bangsa dan negara untuk lebih baik, untuk lebih maju, agar Indonesia kembali punya harga diri dan disegani di dunia. Hari ini bagaimana dunia menyaksikan kita? Ya. Gitu kan? Apakah tidak malu? Kita malu loh, 270 juta lebih warga Indonesia, 70.500 pulau lebih di Indonesia. Masyarakatnya pintar semua. Nggak ada yang bodoh. Nggak ada yang bodoh, masyarakat Indonesia itu pintar-pintar semua. Buktinya tidak tersentuh oleh program-program pemerintahan pun di kampung-kampung mereka hidup. Mereka sudah belajar bagaimana bertahan hidup. Kan begitu. Yang tidak bekerja aja pengangguran hari ini masih bisa makan. Saking pintarnya warga Indonesia. Nah, jangan dibodohi kembali dengan narasi-narasi yang tidak baik. Jangan buat marah. Kami sudah cukup bersabar. Kesabaran kami itu memiliki sebuah harapan. Mudah-mudahan 5 tahun ini terwujud salah satu cita-cita kita. Gitu kan? Mana yang dijanjikannya? Kalau kita berbicara tentang kampanye kan nantinya sembraut lagi Bang Saprol. Iya. Karena 16 juta lapangan kerja gitu kan. Justru banyak yang PHK, banyaknya pabrik yang tutup, itu kan sudah tidak baik. Oke, kita tidak bahas itu lagi. Sekarang bagaimana formula untuk menyehatkan Indonesia kembali? Harusnya pada fokus ke situ tuh ya pejabat kita. Bagaimana Indonesia memiliki daya tahan tubuh yang kuat menuju 5 tahun ke depan. Bagaimana kita bisa mengobati semua luka yang ada. Obatnya cuma satu Bang Sabro. Apa itu Bang? Bersatu kita. Agar presiden dengan jajarannya mampu mengejawantahkan semua hal yang sudah dirancang dia dapat kerjakan dengan baik. DPR sesuai dengan tupoksinya kontrol pemerintahannya masing-masing. Jangan mentang-mentang, oh itu ketua partai saya, oh itu ini ketua partai kami, oh jangan begitu. Meskipun ketua partainya, ya siapa suruh kamu jadi wakil rakyat? Kamu harus tegur kalau ketua partai kamu salah, kan begitu. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak terhadap rakyat. Setuju Pak. Kita di segmen terakhir nih Pak. Balik lagi ke soal institusi kepolisian. Semua sudah terjadi Pak. Salam presisi yang dikampanyekan oleh Pak Kapolri, prediktif, persuasif, transparansi, responsif, hal-hal yang baik yang harusnya membuahkan pada keadilan penegakan hukum. Masyarakat menagih itu. Pak Kapolri sudah minta maaf atas kejadian yang kemarin. Kami juga di daerah, para jurnalis juga menuntut penegakan hukum atas kasus pemukulan dan intimidasi terhadap wartawan. 5 oknum security internal dan ormas sudah ditetapkan jadi tersangka. 1 oknum BRIMOB sudah jadi tersangka. 1 lagi belum. Untuk yang kasus meninggalnya ojol, ada 7 oknum anggota BRIMOB juga sudah ditetapkan dan ditahan. Ini kan bahaya Bah, kalau kemudian terus-menerus rakyat Indonesia demo, kemudian tidak percaya pada DPR, tidak percaya pada institusi kepolisian, kan bahaya bagi republik ini. Bukan Indonesia emas jadi Indonesia cemas. Khusus untuk institusi kepolisian, bagaimana kemudian mereka harus kembali dipercaya oleh masyarakat? Abah sendiri berpikir begini, bukan cuma polisi ya. Kenapa tadi Abah sampaikan bahwa dari mulai pemerintahannya, DPR-nya, TNI Polri-nya, bahkan kita sebagai masyarakatnya, kita harus kembali terhadap kesadarannya masing-masing dalam berbangsa dan bernegara. Kalau pemerintah itu melahirkan sebuah kebijakan dengan sistem yang diberlakukan oleh mereka, ya kelola itu dengan baik. DPR mengontrol itu semua dengan baik dan benar. TNI Polri sesuai dengan voksinya. Polri melayani, mengayomi, melindungi. 3 kata kerja ini, ya dia harus kembali ke situ. Tanpa harus berbuat apapun, tanpa harus A, B, C, D, tanpa harus nanam jagung, tanpa harus jual apalah itu. Emang bagus program
ketahanan pangan bagus. Tapi akan lebih bagus jika Polri kembali terhadap 3 kata kerja yang ini. Melayani, mengayomi, melindungi. Gitu loh. Tiga hal itu yang dilakukan oleh Polri, tidak harus ada pencitraan, mereka pasti baik dan mereka pasti dipercaya oleh rakyat. Gitu loh. Hari ini jika disibukkan dengan banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang lain, nanti timbul pertanyaan lagi. Masyarakat ngadunya kemana? Siapa yang melayani masyarakat? Ya kan lebih bingung. Gitu kan? Sekarang kan sibuk dengan semua itu. Kita dipertontonkan dengan hal-hal yang menurut kita apakah betul ini kinerja Polri? Gitu loh. Abah sih hati-hati sebetulnya bicara begini. Tapi ya itu faktanya kan begitu. Betul. Itu faktanya. Kami merindukan Polri kembali terhadap melayani, mengayomi, dan melindungi. Kami merindukan itu. Gitu loh. Jadi tidak harus membangun sebuah pencitraan, harus ABCD, nggak perlu Bang Sapro. Dia kembali terhadap tupoksinya, itu akan sehat dengan sendirinya. Iya. Jangankan Abah Sapro juga hati-hati nih. Tapi kan faktanya Bah, mahasiswa, buruh, masyarakat ketika mau mengkritisi pemerintah daerah, bupati, wali kota misalnya, turun ke jalan pasti akan berhadapan dulu dengan polisian. Kita demo di provinsi, mengkritisi kebijakan gubernur, DPRD provinsi akan juga bertemu dengan kepolisian. Begitu juga di pusat. Tapi ini kan tragedi selalu terjadi. Oknum-oknum anggota polisi kadang mereka lost control, akhirnya menimbulkan korban jiwa atau korban luka. Rakyat lagi yang dirugikan. Ada adigum begini kalau di jurnalis. Mestinya kalau misalnya ada oknum anggota Polres melakukan kekerasan terhadap rakyat, ya Kapolresnya siap berhenti, mundurkan diri dong. Begitu juga di Polda Banten misalnya. Ketika ada anak buahnya, oknum anak buahnya tidak mengayomi, tidak melindungi, dan tidak melayani, ya harus memberikan contoh tuh, pimpinan mundurkan diri. Begitu juga di pusat. Karena permintaan maaf saja kan tidak cukup, Pak, mengembalikan kepercayaan publik. Apakah sudah harus digiring ke sana tuh? Itu tadi, kenapa pentingnya mereka kembali terhadap 3 poin tersebut. Melayani, mengayomi, melindungi. Turunnya masyarakat ke jalan, lalu berhadapan dengan polisi, padahal tujuannya bukan polisi. Tujuannya DPR, tujuannya pemerintahan. Tujuan polisi turun ialah untuk melindungi si rakyat yang meneriakkan tentang aspirasinya. Tujuannya. Terjadi percekcokan di lapangan, kadang kita juga sebagai masyarakat ini nggak paham bahwa polisi itu bukan musuh kita. Ya kan begitu. Kita mau menyampaikan terhadap DPR, terhadap pemerintahan, berhubung polisi kenapa harus ada di setiap kesempatan tersebut? Ya tugasnya melindungi, kan begitu. Bang Sapro. Terjadi panas-panasan, berbenturan antara kita dengan polisi rakyat juga Bang Sapro. Betul. Bayar pajak juga. Bayar pajak juga dia. Yang menyampaikan aspirasi rakyat juga bayar pajak juga, sama. Peranglah antara rakyat dengan rakyat. Nah, jangan sampai ada pihak ketiga, ada pihak yang lain, atau dikatakan penumpang gelap kalau kata orang, yang memanfaatkan situasi ini. Jangan sampai ada orang yang ingin memecah belah bangsa kita itu, lalu kita tangkap begitu saja, jangan. Kan begitu. Polisinya harus sadar pula. Kita sebagai masyarakatnya harus sadar pula. Para pejabat-pejabatnya juga harus pada sabar. Harus pada sadar. Jangan korbankan yang lain. Mari kita bersatu padu. Kita bangun lagi kedaulatannya. Kita bangun lagi persatuan dan kesatuannya. Jangan hilangkan musyawarahnya. Jangan hilangkan gotong royongnya. Bagaimana mungkin hari ini? Lihat pemuda-pemuda kita hari ini. Lihat orang tua kita hari ini. Sudah malas memikirkan negara. Tidak seperti pemuda zaman dulu. Orang tua zaman dulu. Meskipun sudah tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga, dengan bambu runcing saja dia jalan. Mari kita merdekakan bangsa ini. Hari ini tidak kita temukan itu. Saking muaknya dengan apa yang dipertontonkan.
Sudahlah, sudahi semua itulah. Sudahi. Udah, pemerintah jalankan ke pemerintahan yang baik. Legislatif, DPR dari tingkat tertinggi sampai tingkat bawah, jalankan tupoksinya secara baik dan benar. TNI, Polri, jalankan tugasnya masing-masing secara baik dan benar. Kami masyarakat tinggal menumbuhkan bagaimana nasionalisme di dalam diri kami. Kan begitu. Ini bagaimana kita bisa mencintai tanah air dengan kuat, dengan hebat. Bermasalah kita dengan isi perut. Bermasalah kita dengan pekerjaan. Bermasalah kita dengan pendidikan. Bermasalah kita dengan kesehatan. Bermasalah kita dengan lingkungan. Bersih itu investasi, Bang Saprol. Bagaimana mungkin pikiran kami bisa cerdas, lingkungan kami kotor. Bagaimana mungkin kami bisa berpikir positif, lingkungan kami kotor. Bukan karena sampah saja. Karena korupsi, karena ketidakbenaran, karena oknum-oknum yang terjadi di dalamnya. Kan begitu. Udah paripurna ini kalau udah begini nih. Antenan apa? Siap, Bang Saprol. Berbagi keresahan ini sebagai tokoh masyarakat yang mewakili aspirasi rakyat Banten terutama ini. Paling tidak tadi Abah menyinggung soal zaman dulu ya, ada sikap budaya malu. Ketika para pemimpin, para pejabat, anak buahnya melakukan kesalahan, mereka punya budaya malu dan mengundurkan diri. Tidak nunggu dipecat. Siap Abah. Mudah-mudahan Indonesia tercerahkan. Amin. Mudah-mudahan masyarakat Banten juga yang katanya hari ini banyak juga yang berangkat ke Jakarta nih, Pak. Banyak juga kayaknya. Baik, Sobat Bagus. Kita sudahi bincang dengan Abah Lang Mangkubumi. Mudah-mudahan kita doakan, karena ini jadi kado buruk nih udah 80 tahun Indonesia Merdeka. Mudah-mudahan semuanya ada evaluasi, semuanya ada sesuatu solusi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.